Sejak dari tahun 2020, gue nge-hunting sepatu yang satu ini. Dan akhirnya, 5 tahun kemudian, di tahun 2025, gue berhasil ngedapatin sepatunya. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Hack. Yang gue di hot sama kalau review masih yang Guys, this is one of my grail of all time. Ya, gue udah nge-hunting sepatu ini sejak tahun 2020, yaitu saat perilisan drop kedua dari sepatu ini. Nah, kalau kalian perhatiin boxnya, mungkin kalian tahu ya, ini sepatu apa. Yes, ini adalah Converse yang berkolaborasi bersama Fear of God di lini Essentials. Sepatu ini dirilis tahun 2018, pertamanya dengan dua colorway, yaitu colorway black dan cream atau beige. Kemudian follow up-nya di tahun 2019 juga rilisan berwarna grey. Nah, di tahun 2020 dirilis lagi nih dengan beberapa tweak yang berbeda, tapi tetap menggunakan warna yang sama, yaitu warna black dan warna beige. Jadi ada dua colorway. Nah versi atau colorway yang gue suka banget itu obviously warna black ya. Ini salah satu, atau bisa dibilang ini jadi sepatu Converse terbaik menurut gue, dan ini gue masukin ke dalam top 10 Converse of all time. Dan ini berada di urutan pertama. Ya guys, walaupun ini kondisinya used, tapi menurut gue ini is such a clean shoes dan is such a steal deal. Ya, oke, langsung aja kita bahas sepatunya. Sebelum itu untuk packagingnya sendiri kayak gini ya. Mungkin kalian udah bosen karena udah 5 tahun lamanya, tapi gue being pertama kali mendapatkan sepatu ini, menurut gue udah cukup seneng banget ya. Di size 8,5 Converse kayak gini, ada tulisan Essentials. Standar sih, standar box, nggak ada apa-apa lagi di dalamnya, cuma ada tissue paper. Udah, that's it. Oke, langsung aja kita bahas si sepatunya. Ini dia Converse Chuck 70s yang berkolaborasi dengan Fear of God Essentials. Nah, di belakang ini ada tab Essentials ya, yang ngebikin beda. Sebenarnya kalau dibilang kayak sebuah sepatu yang unik banget juga enggak ya. Karena walaupun ini kolaborasi, tapi dari desainnya ini cukup plain gitu. Nggak banyak yang berbeda dari versi Chuck 70s biasanya. Tapi ada beberapa detail yang menurut gua cakep banget dari sepatu ini. Sebelum itu, gue pengen bercerita dikit ya. Di tahun 2020 itu, gue sempet pengen ikut first come first serve untuk rilisan ini. Pagi-pagi itu gue udah siap-siap ya buat jalan ke Senayan City. But somehow pas gue udah nyampe ke Sensi, terus langsung di depan gue disambut dengan banyak banget orang yang udah ngeliat-liat sepatu ini, udah nge-unboxing segala macam. Nah, pas gue udah naik ke atas gitu ya, di lantai berapa ya kalau nggak salah dulu itu Converse, entah di lantai I don't know guys, gue lupa. Intinya pas gue nyampe ke situ ternyata line-nya itu udah selesai dan gue nggak kebagian sepatunya. Jadi itu salah satu memories yang bikin gue kayak kesel gitu ya, pengen ngedapetin banget. Tapi ya it is what it is. Kadang kita dapet, kadang nggak dapet, dan akhirnya di tahun 2025 baru kesampaian juga. Walaupun ini gue beli dengan kondisi used, tapi for me karena ini gue pengen make juga buat beater, bukan buat beater sih ya, memang gue pakai buat rotasi gitu. It's very decent. Untuk detail-detailnya masih bagus ya, tabnya juga masih oke, bagian solnya juga masih oke menurut gue. So ya, itu dia sedikit cerita tentang pengalaman gue buat ngebeli sepatu ini. Nah akhirnya karena sepatu ini udah sold dan Jerry Lorenzo, ownernya dari Fear of God, udah pindah ke Adidas, sepatu-sepatu kayak gini nggak bakal muncul lagi guys. Jadi ya 5 tahun terakhir ini gue nyari-nyari banget sepatu ini, dan tentunya dengan harga yang cocok ya. Karena untuk market price-nya sendiri ini bisa berkisaran antara 3 sampai 5 jutaan. Ini gue dapet di harga 1 jutaan doang. Oke, untuk keseluruhan upper seperti biasa, karena ini being Chuck 70s, ini menggunakan kanvas ya. Kanvas standar warna hitam, warnanya masih bagus. Dan yang bikin unik di sini bukan kayak versi E-grade yang biasanya itu di emboss, tapi ini hanya print doang. Nah, gue pernah punya Converse yang vintage, Converse Chuck 70s vintage yang menggunakan patch kayak gini, print doang. Dan akhirnya sempet gue custom jadi versi Fear of God. Ntar gue tunjukin fotonya di sini. Dan ya, itu dia untuk bagian patchnya, ini print doang ya. Kemudian ada ventilasi. Nah, parts yang keren dari sepatu ini adalah tongnya ini dibikin pakai leather. Jadi ini adalah feel yang premium banget gue lihat dari sepatu Chuck 70s ini. Kemudian juga warna yang seirama di bagian tongnya. Ini desain yang bikin sepatu ini atau Converse Essentials ini
jadi eye catchy banget. Kalau dari jauh tuh langsung kelihatan nih, unik banget, beda banget dari Converse general release lainnya. Nah, selain itu sih sebenarnya nggak ada yang beda ya dari Converse-Converse pada umumnya, nggak ada detail yang macam-macam. Bagian foxingnya ini juga glossy, belakangnya ada tab Essentials, Fear of God, dan sebelah kanannya ini ada Converse All Star biasa. Kayak gini. Ya guys, walaupun gua udah jarang banget ngoleksi Converse, tapi Converse ini jadi salah satu sneakers yang paling gua suka banget karena memang gua ngoleksi sneakers itu berawal dari kecintaan gua terhadap Converse. Dan bahkan di koleksi sekarang kayaknya gua udah nggak punya Converse lain selain ini. Yang terakhir itu gua punya Final Club dan udah gua flip juga. Jadi itu ease of use-nya itu kurang cepet gitu dibanding dengan sepatu-sepatu yang lebih gampang dipakai kayak New Balance gitu, tinggal di slide in aja. Kalau ini memang agak sedikit ribet, apalagi yang versi ini ya. Nah, salah satu detail lain yang pengen gue tunjukin, karena ini ada cantolan kayak gini di belakangnya. Ini mirip banget sama Converse yang dulu banget gue pernah review di channel ini juga. Jadi ini detail yang gue suka juga dari sepatu ini. Kemudian juga talinya ini panjang banget, super panjang. Makanya bisa diikat ke belakang kayak gini guys. So, ya, itu dia guys. Gue pengen nge-showcase salah satu sneaker terbaik yang pernah ada. Dan yet ini tetap bakal jadi one of my best sneaker of all time menurut gua. Ini tetap bakal masuk ke top 5 atau mungkin top 3 sneaker yang paling gua suka sepanjang masa. I don't know guys, mungkin bakal berubah ke depannya, tapi at least sampai sekarang pun gua masih tetap suka banget sama yang namanya Chuck 70s. Apalagi pakai sepatu kayak gini tuh bring back nostalgia zaman-zaman kuliah gitu. Kita biasanya pasti ngebiterin sepatu-sepatu Converse. So, ya itu dia sedikit cerita tentang Converse. Nah, gue pengen nanya nih, kalian punya nggak cerita-cerita yang menarik seputaran sepatu, entah itu sepatu yang bisa ngebawa nostalgia kembali, atau bahkan sepatu-sepatu yang memang kalian sulit banget buat ngedapetin, akhirnya bisa kedapetan gitu. Komen di kolom komentar gimana thoughts dan perasaan kalian pas udah ngedapetin sepatu-sepatu itu. So, that's it guys for me. Subscribe channel ini kalau kamu belum subscribe. Thanks for watching sekali lagi. And like, share, comment, and do all of those good things. I will see you guys in the next video. Thanks for watching. Bye.